Tapi katanya agama Islam. Saya bilang ini bukan agama. Makan babi nggak boleh. Kalau Kristen, lu makan babi. Gua makan babi. Nggak mungkin saya masuk ini agama Islam. Saya tahu nih agama Islam. Tapi saya bilang nggak mungkin saya masuk agama ini. Warga gue bisa ngamuk nih kalau misalnya Islam sampai bener nih, sampai gue masuk Islam. Repot juga. Bisa pada ngamuk. Kan keluarga saya kan Konghucu semua, Buddha. Sama Islam memboro-boro. Iya. Udah dianggapnya jelek dah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ko Eng Cafu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial ini dari sahabat Rukun nih. Kebetulan kita tadi tim Rukun sempat silaturahmi ke kediaman Kokoh ya. Dan kita bisa berkenan, terima kasih Koh untuk datang ke studio Rukun. Masya Allah. Dan buat sahabat Rukun juga, ini adalah Ko Afu ya. Ko Afu yang akan sharing sama kita seputar perjalanan spiritual. Dan Ko Afu tuh waktu itu mualaf tahun kapan? 96. 96, artinya 26 tahun ya. 26 tahun. Masya Allah, 26 tahun istiqomah menjadi seorang muslim dan teguh. Ya, Alhamdulillah. Tapi penasarannya kita mulai nih kok dari waktu itu kan mualaf tahun 96 ya kok ya. Emang Koko dulu di masa kecilnya itu sudah mengenal Islam? Sebelum saya masuk Islam 96, saya waktu masih kecil. Jadi saya feedback dulu ke masa kecil saya. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afu atau Eng Ciafu. Atau juga memang orang di rumah panggil saya Bun Ciapsen atau Ko Asen boleh. Nama saya memang tergantung dari orang tua yang mana. Marga. Jadi kalau di sini panggilnya Ko Afu ya silakan, nggak jadi masalah. Jadi orang tua agama Konghucu dia sembahyang ke Tepekong, sebelah kirinya Tepekong. Itu sebelah kirinya lagi ada Kwan Min Choisen. Salah satu ukiran dewanya. Yang ini Kwan Kong, yang ini Choisen. Udah gitu yang sebelah sini Kwan Im. Pokoknya udah dewa, segala macam dewa disembah semuanya gitu dah. Ini dalam. Nah orang tua yang udah meninggal, yang perempuan pakai altar, mama disembah juga gitu semuanya. Oh bukan dihormati atau disembah? Iya pokoknya disembah juga gitu. Oh iya gini ya. Disembah gitu. Bukannya pakai dihormat, pokoknya disembah aja gitu. Pokoknya itu orang tua disembah, dihormatin. Kalau ini di Tepekong ya minta duit, minta rezeki tung, minta duit tung gitu. Waktu itu ikut dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya, sama orang tua, kemana aja ngikut gitu. Pada saat itu orang tua saya memang juga udah rada tua juga yang laki. Terus udah gitu. Nah kalau lagi bulan Imlek itu luar biasa. Itu nikmatnya saya waktu itu tuh sebelum Islam tuh nikmatnya tuh di situ. Dapat uang banyak. Sekitar udah masuk umur 11, 12, 13 Imlek, selain dapat uangnya banyak, angpaunya juga. Malam Imleknya itu juga seru. Sebelum Imleknya aja udah seru. Dan nikmatnya pokoknya ada cincang ini cincang apa? Cincang B2. Babi. Saya yang tukang ngincang. Wah, tang gitu terus. Bikin bakso segala macam semuanya rame, seru pokoknya. Makan babi segala macam juga memang udah kedoyanan saya dulu mah. Itu luar biasa segala macam. Nah, kalau udah malam Imlek terus tuh. Kalau malam tahun baru Masehi sama teman-teman diajak makan ayam bakar. Ayam bakar sih dibakarnya bukan pakai ayam bakar seperti kayak begini. Kayak mana dong? Pakai arak putih. Kalau dibakar pakai arak putih itu wanginya minta ampun. Sekarang udah bukannya katanya nggak doyan tetep. Cuman saya udah nggak boleh makan. Haram. Karena ada araknya. Betul. Tapi kalau sebilang doyan mah doyan. Babi juga begitu, saya doyan sekarang juga. Nah, tapi waktu di masa kecil itu sebagai Konghucu yang taat. Ya betul. Dengan mengikuti orang tua dan kegiatannya juga taat di situ. Jadi setelah memang taat, tapi setelah udah gitu kan saya sekolah. Saya sekolahnya umur 11 kelas 1. 11 tahun kelas 1 SD. Iya. Jadi patokannya dari 10 plus 1 berarti kelas 1. Padahal jadi umur 11 tuh. 12 10 plus 2 kelas 2. Kok bisa begitu ya? Padahal kan sekolahnya begitu orang tua. Gitu. Biasanya kan 6 tahun atau 5 tahun. Enggak saya mah. Umur 13 kelas 3. Gampang tuh 16 kelas 6.
Umur 17 baru SMP 1. Wah, Udah tua udah sebenarnya, tua. Mak. Iya, Udah iya, tua iya. sebenarnya, Mak. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi di sekolahan saya ikut koko, ada koko. Jadi kakak laki-laki. Di situ di sekolah tuh bukan agama Konghucu, Terus agama Buddha. loh, itu pasti kan berbeda. Beda. Agama Buddha dia itu ada meditasinya. Di agama Konghucu nggak ada meditasi. Agama Konghucu kita paling nyamkin. Nyamkin itu kayak ngaji dah sekarang mah. Hon Hon Sun Tin Heo gitu kalau di Konghucu. Kalau di Buddha Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa. Itu tuh di agama Buddha. Dan Koko ngikutin itu. Diikutin saya sama saya. Nggak jadi masalah bagi saya mah. Apa yang mendasari nggak jadi masalahnya itu? Maksudnya kan biasanya kalau soal keyakinan itu kan sensitif, tidak ngikutin yang lain gitu. Saya cuma patokannya satu. Semua agama sama. Oh, saat itu berpikirnya semua agama sama. Lu nyembah apa? Patung. Gua juga nyembah patung. Ikutin. Bedanya di mana? Oke. Lu makan babi, gua makan babi. Jadi itu kenapa ketika di situ agamanya berbeda di sekolah, ikutin aja gitu ya? Iya. Di sekolahan saya SD sekolah ada pelajaran agama Islam. Oke, ikut juga. Ikut juga. Ikut belajarnya juga. Ikut belajar doang, tapi nggak masuk ke masjid segala macam, nggak ada. Oke. Pelajaran di sekolahan. Giliran pelajaran agama saya nggak keluar, saya ikutin tulisannya karena ngejar nilai. Agamanya cuma adanya Islam. Kalau Islam lu jelek, mantul kalau nggak naik. Jadi saya mesti ikutin mau nggak mau. Tulis Arab gini, ikutin tuh panjang tuh Arab. Saya lihat, ini apa? Nggak mungkin saya masuk ini agama Islam. Saya tahu nih agama Islam. Tapi saya bilang nggak mungkin saya masuk agama ini. Lihat tulisannya udah begitu. Udah ribet Udah gitu ya? puyeng duluan saya Oke. gitu. Lagian yang disembah apa? Karena merasa Koko dulu ngelihatnya nggak ada wadah yang untuk disembah. Nggak ada. Tapi katanya agama Islam. Saya bilang ini bukan agama. Makan babi nggak boleh. Kalau Kristen, lu makan babi. Gua makan babi. Itu kenapa diikutin? Berarti Kristen juga ikut? Waktu itu? Ikut. Gua konsol ikut. Pokoknya semuanya pada makan babi, penyembah patung sama kecuali Islam. Oh, jadi seakan-akan Saya berpikiran gini, kalau Islam itu nggak ada yang disembah juga nggak boleh makan babi. Saya pikir itu bukan agama, mungkin tradisi, kebudayaan atau apa. Begitu. Saya ngeliat di masjid, saya lihat apa yang disembah sih nggak ada depannya nggak ada. ngeliatin orang sholat itu? Iya, saya lewat gitu. Di depannya mana ada patungnya? Apa yang disembah? Saya pikir ini bukan agama, gitu. Jadi nggak ada yang disembah. Oke. Coba kalau kita ke gereja, di situ kalau nggak ada salib ya patung Yesus atau Bunda Maria, gitu. Oke. Pasti ada. Ke wihara, di depannya ada itu Siddhartha Gautama lagi begini, gitu. Ke kelenteng Cinteyan atau petak 9 tuh patung semua gitu. Ya saya pikir mah iya ini agama, ada yang disembah. Kecuali Islam waktu Kecuali itu ya? Islam. Tapi waktu itu, ini menariknya nih ya, maksudnya di usia Kokoh waktu itu mengikuti semua agama karena percaya semua itu agama sama kecuali Islam sebagai tradisi waktu Iya, itu. tradisi menurut saya itu. Jadi kebudayaan atau apa, tapi rame. Yang ikuti saya bingung ini. Nah itu jadi penasaran nggak? Nah, ya saya pikir nggak ada penasaran sama sekali dan juga saya nggak mau perhatiin. Oh berarti nggak tertarik Nggak sama ada sekali? tertarik sama sekali dan saya pikir nggak mungkin saya masuk agama beginian. Tuh lihat tulisannya juga udah begitu. Berapa lama akhirnya mengikuti semua agama waktu itu? Terus aja anak ke gereja kemana Ikutin aja. apa kayak katanya pilih-pilih. Agama sama pikiran. Yang penting lu jangan ngebunuh. Yang penting ajaran-ajaran negatif nggak? Gitu Nggak ya? ada. Oke. Lu boleh nggak nyolong agama lu? Nggak boleh. Gue juga begitu. Lu nyembah patung, gue nyembah patung. Lu mau lebihnya dari mana? Nggak bisa jawab. Nah apa yang menjadi perubahan pemikiran? Nah, itu ini tuh. masalahnya soal begini. Kalau nggak dikasih hidayah sama Allah, nggak mungkin saya masuk Islam. Jadi maksudnya pertanda dengan ukiran tiba-tiba secara alami dinding agak rapuh, catnya bentuk orang lagi tahiyat. Pertanda pertama tuh. Nah, apalagi pertanda keduanya itu? Pertanda kedua, setelah udah sekian tahun, lama, tiba-tiba saya udah ngeliat gitu. Waktunya udah datang kali ya, udah. Badan saya panas. Sakit.
Bukannya sakit. Sehat. Cuman sepertinya kalau pas di bulan 5, bulan 6 itu musim panas. Tapi panasnya nggak kayak panasnya kayak biasa sebenarnya. Orang kalau panas ya panas aja. Tapi ini panasnya luar biasa. Biar di dalam rumah juga panasnya kayak, tau nggak yang namanya gaib-gaib? Gaib, sesuatu yang nggak kelihatan. Iya. Ini ada bara api yang nggak kelihatan. Jadi kebosok panas gitu. Nggak terlalu jauh. Waduh panas, saya kelotokan tuh kalau gitu. Sedang panas amat bulan 5, 6 terus. Sampai masuk bulan musim hujan baru panasnya hilang. Oke. Setahun kemudian masuk bulan 1 nggak panas. Bulan 5 dia panas lagi. Saya nggak kuat nih panas begini. Saya bingung nih. Panas, waduh rasanya kepengen hujan gitu. Tapi gimana caranya saya nggak tahu. Mandi. Ya biasanya kalau mandi kan agak panas seger. lagi. Biasanya nggak, bukannya seger gitu ya? Seger, tapi sebenarnya panas lagi. Kalau Oke. bisa begitu sih dia bilang sakit kagak sakit. Panasnya nih luar biasa, beda sama orang-orang. Nggak kayak dulu-dulu begitu. Jadi udah gitu, terus suatu malam, saya kan udah tiap bulan udah bulan 5 bulan panas gitu kan udah nih. Di bulan 5 bulan 6 itu panas. Jadi saya malamnya nggak panas. Malam nggak panas. Malamnya nggak panas, saya jalan-jalan. Saya mau beli buku TTS nih dari rumah nih. Saya iseng nih kalau udah malam nih. Kelas berapa itu waktu itu? Waduh, kalau tanya kelas. Usia? Sekitar kurang lebih semakin waktu saya umur 17 itu kan baru kelas Satu SMP. Iya, SMP terus sekitaran umur masuk 30 dah pas udah lama terus gitu. Oke. Usia 30 tahun? Kurang lebih 30 ya, saya nggak tahu tepatnya, saya lupa ya. Iya. Jadi saya kepanasan, saya malam-malam nggak panas, saya jalan-jalan ke jalan-jalan yang namanya zaman dulu tuh ada namanya bioskop Yunita Merdeka. Ada bioskop kan sekarang kalau bioskop kan sekarang kan udah nggak ada nih, jarang nih. Kalau dulu banyak, Roxy Theater, Yunita Merdeka Theater gitu. Udah tahu belum tahu ya? Belum lahir kayaknya. Jadi ada bioskop dulu. Sekarang ada Studio 21 palingan. Iya, gitu. iya. Kalau dulu sebelum ada RCTI, adanya TVRI, itu dulu tuh di mana-mana banyak bioskop. Layar tancap bukan? Layar tancap di kampung-kampung. Oh. Kalau di perkotaannya bioskop lu mesti beli karcis. Oh, itu kayak yang di daerah Senen yang udah lama dulu. bangunan tua ya itu ya, betul. Itu udah ditutup karena apa? Karena adanya TV swasta. Iya. Kesaing. Lama-lama orang lebih bagus enakan nonton di TV swasta. Nah, itu dia baru tutup. Nah, di tempat saya di Kampung Bebek, di Kampung Bebek ya, bukan di Pekojan. Jadi waktu Pekojan masih baru-baru itu kesini, tapi waktu di Kampung Bebek. Kampung Bebek tuh daerah mana kok? Sebelah sononya Pekojan. Berarti masih Jakarta Barat lah ya. Iya, Jakarta Barat. Saya jalan-jalan ke bioskop Yunita Merdeka. Saya tahu di depan situ, saya bukannya kepengen nonton. Saya tahu di depannya situ, di depannya bioskop itu banyak orang jual buku. Oke. Buku-buku buku TTS segala macam. Saya mau beli buku itu tuh. Saya datang. Begitu saya ngelihat itu tukang jual bukunya dipajang nih, buku-buku. Bukunya dipajangnya dipakai karpet, buku-buku dipajang itu sederhana aja dah. Itu saya lihat ada buku TTS. Begitu saya mau ambil buku TTS, saya lihat di sebelahnya buku TTS. Ini hidayah udah mulai nih. Dari saya panas udah mulai. Ini udah dikasih petunjuk nih sama Allah nih. Jalan. Udah dipermudah semuanya sama Allah. Cuman saya nggak ngeh. Iya. Saya nggak tahu bahwa itu dipermudah. Baru ingat lagi, baru sekarang keterangan selanjutnya baru, wah itu sebenarnya udah dipermudah sebenarnya. Cuman saya nggak ngeh. Saya lihat di sebelahnya itu buku TTS ada buku tentang, saya lihat, ini buku tentang alam gaib nih. Buku tentang alam gaib. Buku tentang alam gaib, sebelahnya buku TTS yang saya mau beli. Saya mau ngambil buku TTS pun jadi karena saya lihat lebih tertarik ada buku alam gaib, ini apa nih buku alam gaib ini? Saya juga bingung nih, saya buka. Saya ambil. Udah saya ambil, saya buka. Saya bukanya itu bukan dari awal. Lembaran pertama, kedua, enggak, langsung ke tengah-tengah. Begitu saya ke tengah-tengah, saya kan kepengen hujan. Ada tuh di situ. Di situ, begitu di tengah-tengah, saya begitu pas mata saya melotot situ ngeliat itu di ayat itu. Di ayat itu, di bawahnya kasih keterangan.
barang siapa yang menulis ayat ini di batu hitam dan ditaruh di bawah pohon yang kering, niscaya akan turun hujan. Wah, saya ngeliat ini, wah bisa aja nih tukang penulis nih, saya taruh aja, wah nggak mungkin. Tapi nggak dibeli itu berarti? Nggak beli saya. Saya bilang bisa aja lu, masa taruh begitu, ditaruh gitu bisa hujan, hebat amat lu. Bilang aja kepengen laku buku lu, udah taruh aja, udah beli buku tetes bang, nih buku tetes ini kasih. Saya ngeliat sendiri, dia gulung, dia taruh, saya bawa pulang. Emang saya nggak pengen nonton sih, saya mau. Iya. Sampai di rumah, saya buka. Saya kaget dulu, di dalamnya ada buku alam gaib. Loh, saya nggak beli. Saya bilang, kok bisa begitu sih? Loh, wah, apa tadi ada yang kesalahan? Nggak tahu, udah saya taruh aja, dah saya nggak tertarik. Tapi nggak dibuka berarti? Nggak usah dibuka lagi. Saya cuma ambil buku TTS, di dalamnya ada buku alam gaib. Oke. Jadi 2 buku tuh. Oke. Saya heran bisa begitu ya, aneh ya. Saya taruh aja udah, taruhnya di tempat buku-buku juga, tapi saya taruh paling atas. Saya lempar aja udah, saya nggak tertarik lah. Buku tetes saya tulis 1 hari, 2 hari main terus sampai 2 minggu, kurang lebih itu 2 minggu. Badan saya tuh panas itu udah nggak kuat lama-lama. Saya bilang aduh gimana ya, kepengen hujannya tapi nggak hujan-hujan. Tiba-tiba saya bisa ketenget. Oh iya, sempat ada nih ya. Iya ya, gua ada buku tentang bisa nurunin hujan ya. Jadi mau nggak mau ke situ. Ini namanya udah petunjuk Allah. Iya. Hidayah nggak disangka-sangka itu. Nggak disangka. Dan itu bacanya bahasa Arab, doa-doa. Ya. Oke. Oh iya, gua ada buku itu ya, buku katanya bisa nurunin hujan ya. Coba dah. Ya udah gua coba dah. Terus dalam hati ngomong, kalau memang benar-benar itu buku bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Kenapa tiba-tiba ada statement seperti itu? Iya. Saking panas, karena saking itu saya berpikir bahwa itu tulisannya Arab. Oke. Saya berpikir bahwa itu gua masuk Islam karena apa? Karena itu tulisannya Arab. Coba kalau dia tulisannya agama Jepang, gua masuk agama Shinto. Jadi sebenarnya ucapan itu tuh karena kebetulan bahasa Arab. Oke. Saya udah lihat Arab. Saya jadi pikir ketengahnya ke situ. Kalau memang benar-benar itu ayat bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Akhirnya tuh dipraktekin tuh. Akhirnya coba cari dah. Oh saya lihat masih ada di depan. Saya buka lagi, itu lagi ayatnya. Langsung, nggak usah pakai ayat pertama. Oh ini dia. Di bawahnya saya baca lagi. Apabila ayat ini ditulis di batu hitam. Oke. Nyarinya di batu hitam di mana? Batu hitam loh. Dan ditaruh di bawah pohon kering. Niscaya akan turun hujan. Aduh, udah mati. Repot banget. Gak mungkin punya kayaknya, tapi mau nggak mau. Jadi batu hitam di mana ya? Jadi batu hitam ya. Coba dah. Cari dah ke bioskop Yunita Merdeka lagi, kan dia ada pinggir kali nih. Iya. Banyak batu-batuan. Kalau di depan pintu saya udah nggak mungkin ada batu karena itu ada aspal semua. Semen gitu segala macem. Ya udah deh cari dah. Saya cari. Saya keluar pintu. Kan ada ada teras. Di teras itu ada pintu. Saya buka pintu itu cekrek. Saya buka. Begitu saya buka, saya keluar. Di bawah pintu itu tiba-tiba ada batu hitam. Ih, batu hitam nih. Udah ambil aja cas gitu. Batunya bagus. Mengkilap. Saya nggak tahu siapa yang naruh. Saya pikir itu memang alaminya emang begitu kebetulan. Iya. Saya ambil aja dah. Batunya kayak kue pepe, tau nggak? Kue pepe yang bulat lah, licin bagus. Iya. Kayak di vernis, mengkilap. Saya ambil. Ini udah gampang dah, nggak usah repot lagi dah. Ini udah dipermudahkan sama Allah. Saya masih nggak nge itu. Iya benar. Batunya saya ambil. Saya pikir ini batunya licin. Gak mungkin nih ditulis pakai pulpen biasa tuh. Iya. Pasti licin, nggak ini. Jadi mesti pakai spidol. Saya pikir cari spidol di mana? Nggak pernah katanya ketemu spidol selama ini. Waduh, yaudah cari deh, coba dah atau beli. Masuk ke dalam. Begitu masuk, saya lihat kan di situ ada meja. Di situnya ada spidol. Di rumah itu. Di rumah. Di mejanya itu udah ada spidol. Dia bilang, "Ih, aneh tadi nggak ada, sekarang ada spidol." Iya. Wah, yaudah dah, ambil. Masih nggak juga tuh.
Bahwa itu tuh ada yang ngatur, nggak tahu gimana ngaturnya nggak gue, saya juga bingung. Ini oh ini batu, itu buku, batu hitam, tulis, ikutin aja. Nah, udah saya selesai, tinggal nyari pohon Kering. yang kering. Waduh, nyari pohon kering di mana? Pohon kering itu juga spesifikasinya gimana tuh? Iya, cari pohon kering tuh berarti, aduh pohon kering ya udah dah, coba cari lagi dah ke depan dah. Begitu saya keluar pintu, saya baru ketenget. Saya tuh di depan pintu tuh ada dua tong, ada pohonnya. Pohon kecil. Pohon gede, tinggi. Oh, pohon gede. Iya, jadi di tongnya gede. Di sini tanam tinggi, 2 biji, kiri kanan rumah. Tapi satu daun juga kagak ada. Ya itu kering dong berarti. Kering. Wah iya, gue lupa ya. Wah yaudah nggak usah lagi, keluar pintu. Begitu keluar, saya taruh nih di bawah pohonnya, tek. Ini kan pohon di batang, saya taruh di bawah pohon. Begitu saya taruh, apa yang terjadi? Angin kenceng, bus. Langsung pada saat itu. Bukannya hujan, tapi angin. Wah terus, aduh enak banget yang anginnya. Aduh, saya diemin aja dah. Saya bilang itu kebetulan angin juga saya taruh, bukannya hujan. Orang saya kan hujan. Jadi waktu itu nggak langsung percaya. Percaya, saya bilang hujan terus, angin terus, lama anginnya terus-terusan anginnya. Sampai kurang lebih 1 jam, awannya tuh saya lihat banyak ngumpul, awan banyak yang pada ngumpul. Sejauh mata memandang tuh awan hitam, awan abu-abu tua. Iya, udah kayak mau hujan itu mendung. Tebel, iya. Iya ya, banyak awan begini ya. Hujan dia, tempat tiba-tiba, waduh kaget saya. Iya hujan ya. Bisa begitu ya nih ayat ya. Bener apa enggak sih ya? Masuk pikiran. Mungkin nggak tahu dari mana pikiran. Di otak mah udah percaya kalau itu memang dari ayat itu. Tapi nggak tahu hati atau apa atau otak apa yang mana, saya juga nggak tahu. Bahwa itu dikatakan itu kebetulan. Wah kebetulan ini mah. Waduh saya bilang ini mah kebetulan. Udah saya masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Tapi sebenarnya sebelumnya saya udah janji. Janjinya apa? Kalau misalnya ini berhasil, kalau memang benar-benar bisa nurunin hujan, gua masuk Islam. Ternyata kagak. Kebetulan. Kebetulan nih. Tapi masuk nggak waktu itu? Nggak masuk. Saya nggak nyari bukunya. Nggak nyari katanya nanya-nanya ke orang masalah Islam. Nyari buku juga kan ada. Saya pikir itu kebetulan aja itu mah. 1 hari, 2 hari begitu lagi. Praktek lagi? Enggak. 2 hari saya diemin aja. Tapi dia masih hujan. Jam 1-nya. Kan saya taruhnya jam 1 tuh. Siang tuh panas. Udah panas itu dia bisa angin. Aneh juga memang. Hari ketiga juga sama. Begitu hari keempatnya, dia mentelang lagi. Saya pikir, wah jangan-jangan tulisannya udah hilang kali ini. Saya baru ke depan. Bener tulisannya hilang. Tinggal sedikit. Wah udah dah, biarin dah. Tapi saya udah nggak begitu panas. Hari keempatnya memang udah mentelang, tapi saya udah nggak begitu panas. Nggak terlalu panas banget dah, dikit doang. Kedua, hari keempat, kelima, keenam, panas makin lama makin naik dikit. Ke-6, ke-7, ke-8, terus sampai kurang lebih hari ke-15, nggak kuat badan saya. Aduh, buset, ini sih bener-bener dah. Ya udah dah, coba lagi dah. Ini yang kedua nih kalau memang bener-bener bisa nurunin nih, masuk dah. Percaya dah, masuk Islam dah. Oke, ambil batunya, dicoba lagi, ditulis lagi. Ditaruh lagi, angin kencang lagi. Kencang. Wah, iya ya. Terus begitu lama-lama aku kumpulin, hujan lagi. Waduh, saya kaget lu bener-bener. Wah, ini jangan-jangan Islam bener nih. Ngeri saya jadi takut. Jadi takut Islam itu kalau bener. Ini tulisannya Arab. Kalau saya masuk yang agama Buddha atau agama Konghucu, agama-agama yang lain, pasti orang-orang Muslim juga pasti ngamuk. Itu kan agama itu kan tulisannya Arab, kok lu masuk ke agamanya Kristen? Lucu ya, nggak mungkin jadinya. Saya udah pasti otomatis karena dia tulisannya Arab, saya mesti masuk Islam dong. Ya nggak, mau dia dari mana, kayak pokoknya Arab. Tapi saya udah takut loh.
Ini gimana sama keluarga gue nih kalau dia sampai bener-bener ini bener nih Islam nih. Iya, iya. Aduh, jadi takut, daklik terus itu. Hari keduanya hujan lagi, ketiga hujan lagi. Waduh. Tapi ini gimana sih ya kayaknya ya. Otak masih tetap aja bahwa itu mengatakan itu kebetulan, antara arti yang mana saya nggak tahu ya. Antara kebetulan dan kenyataan. Tapi apa iya gue begini aja bisa turunin hujan, hebat amat gue ya. Udah kebetulan anggap aja, udah pokoknya itu dihilangin aja itu kebetulannya udahlah. Masih dianggap kebetulan. Anggap aja kebetulan. Saya puyeng, saya udah dakdik tuh. Keluarga gue bisa ngamuk nih kalau misalnya Islam sampai bener nih, sampai gue masuk Islam. Repot juga. Bisa pada ngamuk. Kan keluarga saya kan Konghucu semua, Buddha, sama Islam memboro-boro. Iya, iya. Udah dianggapnya jelek dah. Udah gitu dakdikduk itu hari keempat dia panas lagi. Saya lihat tulisannya hilang lagi. Saya bilang ya udah dah, itu anggapnya kebetulan. Empat. Udah 2 kali ya. 2 kali saya nyoba, masih nggak mau nanya tentang agama Islam, masih nggak mau nyari-nyari buku. Bandel. Bener-bener. Bukannya katanya bandel, jadi saya tuh ya masih bingung lah ya. Masih bingung, kacau pikiran saya ini. Jadi pikiran saya kacau antara ini bener apa, tapi kenyataannya emang nyata. Bener-bener nyata. Aneh, bener-bener saya juga jadi takut takut dia itu betul. Kalau kebetulan nggak jadi masalah, takut dia betul. Kalau betul saya mesti masuk Islam. Iya, iya. Ya. Ya udah. Terus udah gitu kebetulan hari keempat, kelima, kurang lebih 2 minggu lagi. Panasnya lebih luar biasa lagi. Nggak kuat. Ya nggak? Wah udah coba dah terakhir. Lalu memang bener-bener ini udah yakin dah. Masuk Islam, cari. Masuk Islam. Ambil lagi, tulis lagi, terus taruh lagi. Saya tantang tuh. Jam 1, biasanya saya taruhnya jam 1, saya taruhnya sampai jam 5. Saya taruh, kumpul lagi, angin kenceng lagi sampai ke dalam rumah. Waduh, sampai masuk ke dalam rumah tuh angin kenceng sampai ke dapur-dapur semuanya. Terus hujan 1 jam. Waduh, gila. Udah yakin udah nggak bisa lari dia. Mau lari kemana? Udah dibuktiin begitu. Mau lari kemana? Lu boleh nggak percaya, tapi kalau memang udah digituin sekarang lu masih nggak mau masuk juga. Wah, yaudah cari deh buku deh. Cari buku besokan. Buku apa itu kok? Ya, masa buku agama Kristen, masa agama Islam yang saya cari. Bukan maksudnya cari Al-Qur'an. Enggak, pokoknya yang Al-Qur'an saya. Ya pokoknya berbau dengan buku Islam. Oke. Saya pasti cari bukunya buku agama Islam. Okay. Nggak mungkin saya nyari buku agama Godson. Agama ini kan saya juga masuknya, gue mesti masuknya ke Islam dong. Iya. Tuntutannya memang tulisannya Arab. Iya. Tulisannya Arab. Saya mesti nyarinya buku Islam dan masuk ke agama Islam. Saya cari ke Yunita lagi. Di situ memang banyak buku-buku tuh. Saya beli aja semuanya. Buas. Kebetulan ada duit juga sedikit. Biarpun ini juga beli. Sampai 1 lemari. Saya beli 1 lemari yang kan. 1 lemari yang ini bagian atasnya. Iya. Buku semua. Baca. Saya kan sering kalau ikut orang tua. Saya nih ceritanya tinggalnya udah sama orang tua nih. Orang yang lainnya udah pada keluar rumah. Karena belum berkeluarga. Saya belum berkeluarga waktu masih itu. Ikut orang tua jadinya. Saya ngurusin orang tua. Orang tua saya udah rada tua Anda. Jadi saya yang ngurusin. Tapi dia masih lincah, masih bisa jalan ke sono sini. Biar dia tua juga. Tapi dia masih butuh bantuan saya. Saya bersihin tepekong. Kan tepekong kan dia kan pakai hio tuh. Iya. Hionya kan sering berguguran. Jatuh. Udah berguguran terus jatuh. Kotor tuh bawah tuh ada minyak tumpah. Jadi satu kotor itu. Debu hio. Saya bersihin. Buku itu di kamar. Saya bacanya di kamar tuh. Orang tua duduknya di teras di halaman ruang tamu. Oke. Di ruang tamu dia duduk. Saya bacanya di dalam kamar. Saya baca begitu saya buka itu buku. Buku tentang Islam. Apa yang di situ dikasih jelasin buku itu. Apa yang kamu sembah, Tuhan-Tuhan itu. Tuhan-Tuhan yang kamu. Jadi kan
yang saya bersihin punya itu tadi berhubungannya sama ini nih. Apa yang kamu sembah itu, patung-patung yang kamu sembah itu, sebenarnya patung-patung itu nggak memelihara kamu. Saya baca, oh iya, terus dia katanya nggak memelihara kamu, tapi kamu yang melihara, yang merawat dia, memelihara dia. Bikin kotor katanya digituin buku itu. Bikin kotor katanya, iya juga ya, gue bilang bikin kotor, memang bener kalau tahu sih. Buku itu ngenanya ke saya banget, saya heran loh. Iya bikin kotor ya, waduh. Ya udah dah, udah. Besokannya orang tua saya kan baca terus nih, nggak boleh katanya kamu kalau ini nggak boleh nggak boleh lagi nyembah ke patung. Nggak boleh. Jadi nggak disembah itu akhirnya? Nggak boleh lagi nyembah patung. Katanya, kalau kamu memang mau masuk ini, kamu nggak boleh lagi nyembah patung. Ya udah dah, saya nggak nyembah lagi dah. Udah berapa lama saya nggak nyembah, orang tua saya curiga. Oh ini kok jadi nggak rajin ibadahnya gitu ya? Dipanggil, dia udah tahu nih. San, udah tahu masuk Islam? Belum. Oh belum. Dia udah tahu saya nggak nyembah patung lagi. Oke. San, dipanggil. Ya kenapa? Coba tuh, apa pasang hio? Waduh, kaget saya disuruh pasang hio. Pasang hio itu yang buat sembahyang. Waduh, iya bilang aja iya. Terus tapi saya pergi, saya tinggalin tuh. Terus-terusan begitu. Ya makin ketahuan kan? Iya. Satu terus begitu. Udah gitu, saya kalau disuruh bersihin. Tapi kalau suruh pasang hio lagi saya udah nggak mau. Saya menghindar. Terus-terusan saya begitu. Orang tua saya juga jadi capek dah. Diladenin. Saya baca nih buku nih. Udah saya baca. Terus udah gitu. Begitu saya ketemu ayat inna dina indallahil Islam. Ada artinya kan? Iya. Sesungguhnya agama yang diterima itu adalah agama Islam. Wah, kaget saya di situ. Belum pernah ketemu. Baru kali itu. Itu ketemu di mana? Di buku itu juga, di buku yang lain. Oke. Buku-buku kan banyak buku tadi kan banyak, bukan alam gaib doang. Iya. Ini buku tentang sholat, tentang apa segala macam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, yang diterima di sisi Allah. Waktu itu tulisannya yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Buku itu tuh zaman dulu. Agama Islam yang diterima, berarti agama yang lain nggak diterima dong. Panas nggak itu kata? Waduh, bukannya panas. Udah ini. Iya, keraguannya udah mungkin muncul. Saya udah, karena dari hujan itu saya udah yakin. Iya. Udah tahu, udah percaya bahwa agama, oh berarti gue selama ini salah nyembah dong. Waduh, ilah, nangis di situ saya. Waduh, gue salah nyembah rupanya lu. Udah rajin-rajin begitu, salah nyembah. Jadi saya nangis di situ. Saya istighfar sama Allah. Istighfar tuh, itu nangis tuh bukannya katanya cuma sejam 2 jam tuh terus-terusan nangis terus minta ampun ya Allah. Ya Allah, rupanya Tuhan semesta alam itu ada rupanya. Saya nangis terus-terusan, udah gitu udah. Saya belajar wudhu dah. Belajar sholat. Nah udah gitu, saya ceritanya kan di kamar nih. Oke. Orang tua saya di ruang tamu. Dia duduk, kakinya selonjor, dia punya atasnya, dia punya di kakinya tuh selonjornya di bangku bundar tuh, bangku bundar. Di bawahnya bangku bundar itu nggak ada karetnya. Oke. Kena ubin, kalau kegeser bunyi. Iya. Saya udah belajar wudhu, sholat. Saya belajar sholat yang pertama kali. Allahu Akbar. Saya kedengaran langsung loh, saya bilang waduh dia bangun nih. Saya gitu loh. Saya udah apalin dulu sih memang. Iya. Situasinya ya. Udah gitu keteplak. Waduh, repot tuh. Kalau udah sampai masuk repot nih. Bener dia masuk, dia buka pintu. Waduh, begitu pas dia udah buka pintu itu berasa saya juprak. Posisinya gimana? Saya tidur, pura-pura tidur. Oh ya, tutup pintu lagi. Dia jalan keteplak, saya bangun lagi, saya sholat mulai. Besokannya Allahu Akbar. Dia begitu lagi. Udah curiga banget itu berarti ya. Waduh, Allahu Akbar, gini baca-baca. Dia keteplak, dibuka lagi. Saya cubruk lagi. Waduh. 2 kali. Besoknya Allahu Akbar. Selalu begitu mulu. Terus-terusan nggak pernah nggak. Tiap hari begitu mulu. Sampai kapan
Kapan gue begini mulu nih, pura-pura tidur mulu. Mm-mm. Terus lama sampai begitu saya nggak bisa berbuat apa-apa dah. Selalu ya udah diemin aja dah, pura-pura tidur terus dah. Saya baca buku, kan baca. Di situ ada tulisannya, jikalau kamu mau masuk agama Islam harus kafah. Udkhulu fisilmi kafah ya. Harus kafah, harus bener-bener, jangan katanya ini. Jangan setengah-setengah. Iya, waduh, mikir nih. Ya udah deh lah. Ngomong. Dalam hati, terusin aja dah lah. Kalau dia nanti buka pintu dah, terusin aja dah lah. Sholat dah, jangan pakai pura-pura tidur lagi dah. Harus kafah. Allahu Akbar. Waduh, walaupun hati masih takut-takut ya gue ya. Iya. Allahu Akbar gini terus baca terus. Truk dia lihat. Hah, lu udah mau jadi abang-abang ah? Jadi abang-abang maksudnya gimana? Abang-abang itu yang biasa suka sholat, yang jual sate. Oh, jualan sate. Yang jual sate apa abang-abang itu yang pakai peci. Itu dia panggilnya abang-abang. Iya. Tukang sholat. Ah, lu udah jadi abang-abang ah? Wah, terusin aja. Terus begitu dia tutup pintu, cekrek, dia ke dalam. Saya terusin aja dah, sebodoh dah apa yang terjadi. Iya. Begitu udah. Besok kan dia keker. Suruh apa? Suruh pasang sio lagi. Oke. Mau. Saya nggak ladenin juga tetap. Begitu terus lama-lama saya belajar gitu, bosan dia. Akhirnya udah begitu aja dia. Udah saya Allahu Akbar, mungkin setannya tuh udah capek kan. Yang ngebisikin dia tuh udah capek. Ini saya tahu nih pasti ada gangguannya, nggak ada yang nggak beres. Ini pasti dari yang nggak suka sama saya sholat. Bukannya berarti sholat itu membawa sial, tapi ada yang nggak suka saya sholat. Gitu. Padahal ini udah jalan yang lurus saya bilang ini. Selamat datang di Rukun Podcast.